gantian. Dek sini dek. Jalannya dipadat dong. Bau tadi. Nyata bentar. Aku cek helm ke tempatmu ya. Yang umum bisa dipakai umur 1 tahun sampai 12 tahun. Jadi obat ini nanti sebelum diberikan dikocok, baru diberikan 1 kali 1 hari, lalu disimpan di tempat sejuk, jangan di tempat yang panas-panas. Anak saya ini kasusnya itu adalah autis. Dulu dia divonis sama dokter Susanti itu Down syndrome akut. Awalnya itu dari susu formula. Jadi dia anak pertama saya dulu, ASI saya tidak mencukupi, jadi dia dibantu dari susu formula buatan Malaysia dan kena virus. Itu awalnya. Sedikit yang bisa mungkin sedikit agak mengarah meleceh ke arah Katoliknya boleh Yesus. Dulu waktu dia berumur 3 tahun, kami dibantu sama ketua lingkungan kami untuk mendapatkan pengobatan dari Katolik. Dulu kami itu tinggal di Brandan dan dibantu sama ketua lingkungan di sana. Cuman ketika kami kembali ke sini, surat pindah kami itu tidak diakui dengan berbagai alasan dan kami stop untuk pengobatannya dari sini. Yang mau saya tanyakan, bolehkah saya bawakan ini ke Harapan Jaya dengan membawa surat keterangan dari lingkungan gereja kami di Santa Laurentius? Seperti itu pertanyaan Suster. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kita karena kita nanti mau membuat pembagian vitamin ya. 12 tahun angkat tangan aja Ya. ya. Oke, nah tadi bisa ada data, tapi kan kita buat dulu pemberian secara simbolis di sini di depan, biar nanti baru dibagi satu-satu begitu kira-kira. Siapa lah kira-kira yang bisa mewakili anak usia 1 atau 2 tahun yang bisa? Di sini. Ada lagi? Ya, Ibu. Sehat ya. Dia main saja, nanti terbalik. Jadi polanya pagi dia tidur, malam dia main, nanti terbalik lagi gitu. Kenapa sih Ibu? Nah, kebetulan Bu Prof, saya punya anak disabilitas juga, pengalaman 15 tahun. Kalau dia tidur nanti udah dari jam 1, udah nggak bangun-bangun lagi sampai jam 8 malam. Sudah saya bangunin, tetap juga nggak mau kekeh dia. Dan kalau kita ganggu dia kadang sampai ngamuk. Nah itu biasanya anak-anak kita alami juga di sini. Terus, Prof, kasih tips dong. Kita kan juga pingin anak-anak kita itu dibawa keluar dan nyaman. Nah, dengan situasi saat ini kan polusi di mana-mana, berdampak juga ya karena lingkungan ya, Prof ya. Sementara anak kita ini kan ada yang alergi udara, ada yang alergi debu, ada yang memang kena matahari, memang jarang kena matahari, begitu kena matahari langsung iritasi gitu. Gimana menurut Profesor supaya kami juga nyaman bawa anak kami keluar? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Mohon bantuan penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dibantu tenaga ya. Maaf, saya pikir pencernaan ya. Jadi metabolisme tubuh, sebenarnya supaya bisa BAB kan kalau secara kasat mata aja kita orang awam memang harus makan makanan yang berserat Ibu. Ya berserat itu apa? Nenas, sayur-sayur yang berserat, misalnya daun ubi ya kan, yang apa termasuk misalnya bayam ya, bagus juga tuh. Daun ubi, kangkung, genjer. Jadi bisa dimakan dengan baik sehingga direbus saja atau ditumis lah, terus sedikit minyak supaya adik-adik ini lancar BAB. Dan pepaya dan pisang ya.
ubi bagus. Kalau mau kukus ubi rambat, ubi roti terutama yang warna putih itu lebih mahal 1.000 dari pasar. Saya bisa beli 1 kilo, bagi dua kali masak, dikukus, taruh sedikit kelapa, kasih mereka makan. Itu langsung enak. Atau salak pondo, jangan salak panyabungan. Itu maaf, saya bukan gak suka panyabungan, maaf. Harus salak pondo itu seratnya tinggi, jadi dan manis. Ya, kan mereka ini nggak ada gula, silakan dikonsumsi sehingga bisa cepat metabolisme di lambungnya, di ususnya, sehingga bisa BAB. Biasanya kan kita harus 3-4 jam diolah dulu baru BAB kan terapat. Nah itu, jadi mengenai matahari memang secara physically memang metabolisme anak-anak disabilitas ini kan agak sedikit terganggu ya Ibu ya, Bu Sinaga, itu pasti. Nah bagaimana kita mensiasatinya, yaitu dari jendela rumah Ibu buka di kamar tidurnya, mungkin tidur kasih matahari masuk sehingga nggak langsung kena langsung ke tubuhnya gitu ya kan. Nah kalau dibawa keluar ya mungkin Ibu bisa pakaikan masker. Memang sekarang kebetulan saya kemarin di Radio Maria juga talk show tentang pencemaran ya, tentang emisi CO2. Nah, bagaimana gas buangan dari kendaraan CO2 ini sehingga kita hirup, kita terpapar dengan kondisi udara yang panas sampai sekarang ini, sehingga masuk ke paru-paru sehingga kita panas, gerah dan mudah batuk-batuk, alergi gitu ya kan. Nah anak-anak ini dibekali mungkin bisa dengan Kita ini sebenarnya nggak sendiri. Banyak sebenarnya ragam-ragam orang, termasuk dewasa yang berkebutuhan khusus atau disebut dengan disabilitas. Kalau kita negara Indonesia, disabilitas itu ada 4 dibagi. Yang pertama disabilitas fisik, yang kedua intelektual, yang ketiga sensorik, yang keempat mental. Ya, kalau adik-adik anak-anak kita di sini hampir dominan semuanya disabilitas fisik. Ada yang intelektual? Ya, adik ini sindrom Down ya. Ya. Yang disabilitas sensori ada? Tunanetra. Motorik. Ya, kalau motorik termasuk fisik juga. Saya pengen tahu juga tuh gambarannya kayak mana. Ada yang disabilitas sensorik, tunanetra atau tunanetra? Makanan gini ya? Enggak nggak ya? Nah, itu pakarnya tuh Suster Angel tuh, dia jago. Jadi cara mengontrolnya, coba gini ya. Ya, bisa dari sini. Atau begini, rahangnya. Ya, rahangnya distabilisasi. Nanti kita praktekkan ya. Jadi cara gini, pegang gini. Kita pegang gini. Jadi Saya sih kepinginnya ada dokter yang di sini, ada terapis yang di sini, ada istilahnya psikolog yang mendampingi. Cuma kembali ke dasar, kita kan non profit, kita tidak ada pembiayaan di situ. Jadinya saya selaku koordinator di sini berupaya sedaya saya untuk memenuhi dulu apa yang paling urgensi untuk anak-anak ini. Mungkin kalau yang saat ini sudah mantap ini dokter, udah mau keluar dari rumah, udah mantap kali itu dok. Karena mengingat selama ini kan stigma negatif untuk anak disabilitas, keluarga disabilitas itu kan besar. Anak ini aib, anak ini hukuman, anak ini tidak pantas hidup, anak ini adalah buah dari dosa orang tuanya, itu masih sering kami dengar sampai hari ini. Jadi terima kasih sudah hadir kemari, terima kasih sudah membersamai anak-anak kami. Semoga ini bukan hari yang pertama, tapi ada lagi kelanjutannya ya, Suster. Amin. Ya. Jadi kami ini adalah orang tua yang mungkin keterbatasan secara waktu karena memang harus mengurus anak-anak.